di Jagalan dekat Pasar Gede. Pakubuwono X juga memikirkan perumahan rakyat, maka ia mendirikan Bank Bondo Lumakso untuk memberikan kredit perumahan rakyat. Bank itu juga berfungsi mendukung gerak ekonomi. Di bidang wisata dan kebudayaan, Pakubuwono X membangun kebun binatang Juruk. Selain itu, ia juga membangun Taman Sriwedari sebagai tempat wisata sekaligus untuk mewadahi aktivitas kesenian dan kebudayaan. Ia juga menggelontorkan dana 30.000 gulden untuk membangun stadion mewah di Taman Sriwedari pada tahun 1932. Stadion Sriwedari itu menjadi stadion pertama yang dibangun pribumi. Pakubuwono X juga menginginkan stadion itu megah dan lebih mewah daripada stadion yang dibangun Belanda, yakni Stadion Menteng di Jakarta dan Stadion Gajayana di Malang. Di satu sisi, Pakubuwono X memang terkesan suka kemegahan, apalagi ia juga menjadi orang Indonesia pertama yang memiliki mobil. Ia membeli mobil Benz Victoria Python. Ini sebuah kemewahan, sekaligus simbol tak mau kalah dari bangsa Eropa dan cara halus melawan bangsa kolonial. Saat itu, Ratu Wilhelmina sebagai penguasa Belanda saja masih menggunakan kereta kuda. Kasunanan Surakarta saat itu benar-benar menjadi negara kaya raya dan mewah. Sampai-sampai orang Eropa menyebut Pakubuwono X sebagai The Emperor of Java atau Kaisar Jawa. Pakubuwono X memang menunjukkan kemewahan, namun itu cara dia membangkitkan mental dan semangat tak mau kalah dari bangsa asing. Pembangunan berbagai infrastruktur menjadi caranya melawan Belanda secara halus. Stadion Sriwedari yang menjadi markas Persis Solo seolah menjadi sikap Pakubuwono X untuk menunjukkan bahwa ia tak mau sepak bolanya diremehkan sepak bola yang dibina Belanda, yakni Football Bond Surakarta. Sikap anti Belanda itu semakin kentara dari sikap politik Pakubuwono X. Ia mendukung berdirinya Sarekat Dagang Islam oleh Haji Samanhudi pada 16 Oktober 1905. Padahal organisasi pengusaha yang akhirnya menjadi Sarekat Islam ini terang-terangan anti Belanda. Pakubuwono X juga mendukung Cokro Aminoto sebagai pentolan Sarekat Islam. Bahkan, Pakubuwono X memberi fasilitas di Taman Sriwedari untuk dijadikan tempat kongres kedua Sarekat Islam pada tahun 1906. Tak hanya itu, dari 11 pimpinan Sarekat Islam di Solo, 4 orang di antaranya adalah pejabat Keraton Surakarta. Bahkan pada kongres itu, Pangeran Hangabei, putra sulung Pakubuwono X, menjadi pelindung Sarekat Islam. Kelak, Pangeran Hangabei menjadi Pakubuwono XI. Residen Surakarta yang bertugas saat itu, Van Wits, merasa kaget oleh keterlibatan para pejabat Kasunanan Surakarta dalam kongres Sarekat Islam. Ia kemudian melaporkan keterlibatan itu ke Batavia. Lalu, residen Surakarta berikutnya, LTH Schneider, mulai mencurigai adanya potensi perlawanan Pakubuwono X kepada pemerintah Belanda. Residen Surakarta berikutnya, Selowin Skepke, yang bertugas sejak tahun 1914 sampai 1918, terang-terangan melaporkan kecenderungan politik Pakubuwono X yang anti-Belanda. Ia juga melaporkan Pakubuwono X aktif mengikuti perkembangan Perang Dunia Pertama untuk melihat situasi dan peluang. Secara teratur, Pakubuwono X diterjemahkan berita-berita penting dari The Lokomotif, sebuah surat kabar berbahasa Belanda yang terbit di Semarang. Meski begitu, Belanda tak punya alasan untuk bertindak kepada Pakubuwono X. Bahkan, Pakubuwono X justru sering melakukan safari ke berbagai daerah sampai Madura, Bali, dan Lombok. Dalam safari, ia sering membagikan hadiah atau uang. Safari itu dicurigai sebagai upaya Pakubuwono X membangun pengaruh dan kekuatan sebagai persiapan melawan Belanda. Kasunanan Surakarta di masa Pakubuwono X memang dalam era kejayaan ekonomi dan kemajuan di berbagai bidang. Dengan munculnya bibit dan semangat perlawanan terhadap Belanda, Kasunanan Surakarta saat itu memang pantas ditakuti Belanda. Pakubuwono X wafat pada tahun 1939, 6 tahun sebelum Indonesia merdeka. Meski sering dituduh melakukan politik dua kaki, namun Pakubuwono X telah berjasa menebar bibit-bibit dan semangat kemerdekaan. Sebab itulah pada tahun 2011 ia dinobatkan sebagai pahlawan nasional oleh pemerintah Indonesia.